Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya kalau suara back sound-nya rada-rada berisik, soalnya lagi libur anak-anak. Jadi untuk yang resep Selasa besok, insya Allah itu resepnya itu yang ketiga dan keempat, yaitu Pocio Nigra, di mana resepnya Pocio Nigra 100. Pocio Nigra itu nama lainnya adalah OBH atau obat batuk hitam. Obat batuk hitam yang ada di lab itu sediaannya itu udah disediakan, yaitu yang 5 kali lebih kuat. Karena 5 kali lebih kuat, maka perhitungannya sebentar. Jadi Pocio Nigra itu yang sudah tersedia kan 5 kali lebih kuat. Berdasarkan FMS halaman 55, obat batuk hitam atau Pocio Nigra Contratusim ini isinya ada sukus, glisirize sukus, amonii klorida, amonii anisi spiritus, sama Quades A300. Kalau kita lihat dari resep, dia dimintanya adalah 100. Karena di FMS sediaannya 300, maka kita bisa menghitung si amonii klorida untuk menghitung TM. Ya. Kemudian pH klor. pH klor nama lainnya adalah CTM. pH klor itu adalah nama dagangnya, nama sediaan patennya. Isinya chlorpheniramine maleat, di mana satu tabletnya adalah 4 mg. Itu berdasarkan mims.com. Satu tabletnya mengandung chlorpheniramine maleat 4 mg. Kemudian, karena sediaan ini mengandung sirup, maka dari itu kita perlu menghitung BJ campuran atau BJ larutan. Ingat, setiap suatu larutan yang mengandung sirup di dalamnya, kita harus wajib menghitung BJ campuran. Karena sirup itu akan mempengaruhi BJ si larutan. Cara menghitungnya, yaitu BJ jumlah sirup atau bobot sirup per bobot seluruh campuran. Nih. Bobot sirupnya sirup pustimi 50 gram. Karena nggak ada ketentuannya atau nggak ada tulisan apa-apa, kita anggap semuanya adalah gram. Ya, karena nggak ada tulisan mili atau nggak ada tulisan mililiter, miligram, nggak ada. Makanya kita anggap semuanya dalam bentuk gram. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita mentara botol, alias nggak bisa dikalibrasi. Kemudian sirup pustiminya 50. Untuk menghitung BJ larutan, BJ seluruh campuran ini, yaitu bobot sirup 50 per bobot seluruh larutannya, yaitu 100 ditambah 50 tambah 3 tambah 0,036. Hasilnya 153,036. Maka BJ larutannya kayaknya udah bisa semua ya, menghitung BJ larutan.
50 bobot sirup per bobot penurun larutan kali 100%. Hasilnya adalah 32,67%. Gimana? Berdasarkan Farmakope Indonesia, kalau hasil presentasinya lebih dari 20%, maka BJ larutan dari campurannya adalah 1,3. Untuk apa sih ngitung ini? Untuk menghitung TM dan juga DL. Kita perlukan BJ. Kemudian selanjutnya monografi, kita bisa nyari ya. Monografi bisa nanya teman, bisa cari di internet, atau nyari langsung di Farmakope. Kalau aku biasanya di awal sama Pak Ipin. Kalau Pak Ipin nggak terlalu memperhatikan ini. Tapi kalau yang di awal sama Bu Mary, itu harus penuh. Harus penuh, semuanya harus diisi. Dan juga harus ada rujukannya. Misalnya kita lihat dari mana. Misalnya dari FI3. Gitu kan. Itu harus penuh, harus diisi semua. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Yang tadi aku bilang, kita ngapain ngambil susah-susah harus membuat ulang lagi OBH. Karena di lab itu udah tersedia. Cuman emang konsentrasinya lebih pekat. Dalam hal ini 5 kali lebih kuat. Karena kita inginkan konsentrasinya 1 kali lebih kuat, 1 kali kuat, yang tersedia itu 5. Berarti itu 1/5, satunya itu dari mana? 1 itu konsentrasi yang kita inginkan, yaitu 1 kali kuat. 1 kali kuat per 5 kali kuat dikali 100 gram. 100 gram itu dari mana? Yang ada di dalam resep. Jadi, yang diinginkan per yang tersedia di lab dikali 100. Hasilnya adalah 20 gram. Ini yang kita ambil sebanyak 20 gram yang tersedia di lab. Aku juga ada nanya kok sama Pak Ipin, itu udah tersedia. Jadi buat apa kita buat ulang lagi? Itu artinya kita buang-buang waktu. Terus, karena ini baru 20, yang diminta si Poccionigra itu adalah 100. Maka selisihnya adalah si Aquades. Ya kan? 1 dikurang 20 adalah 80. 80-nya ini adalah Aquades. Selanjutnya, karena di dalam Poccionigra itu mengandung amonia klorida atau amonia kloridum. Dia itu punya TM dan punya DL. Maka dari itu kita harus hitung. Dia termasuk golongan obat keras. Biasa kalau hitung TM, pertama lihat umurnya dulu. Setelah lihat umur, kita konversikan. 15 tahun pakai rumus Billing, yaitu 15/20 kali 10. Hasilnya 7,5 gram. Untuk yang 1 kalinya nggak ada PM-nya ya. Untuk yang 1 harinya 7,5. Dosis dalam resep atau dosis pakai, DP-nya, biasanya, ini kenapa kita 100/300? Karena kita mengambil sediaan yang sudah tersedia. Karena sediaan yang sudah tersedia itu 300 yang ada di FMS itu, dan kita butuhnya Poccionigranya di resepnya 100. Jadi yang kita minta per yang tersedia dikali 6. 6 itu yang tadi di FMS halaman 55. Jadi mengandung amonium kloridanya itu 2 gram. 100 dari resep kita, Poccionigra 100 gram, 300 yang ada di FMS, 6 yang ada di FMS. Nah ini ya. Bingung nggak? Nih. Kan? Dari 300 mengandung 6 amonium klorida. Amonium klorida. Dari 300. Sedangkan kita buatnya Poccionigranya 100. Berarti 100/300 dikali 6. Di situ kelihatan mengandung amonium kloridanya lebih kecil kan, yaitu 2 gram. Nah, 2 gram ini untuk sekali pakai. Kalau untuk 1 hari, 3 kali 2 artinya 6. Untuk itu, hitung TM-nya, ini udah bisa salah kayaknya ya. 15 mili dari signanya. Signanya itu dia 3 kali sehari, 1 sendok makan. Ingat,
Sendok makan itu 15 mili ya, bukan 5 mili. Sigma terdedie, 1 sendok makan. Di mana 1 sendok makan adalah 15 mili. BJ-nya 1,3, duanya dari sini, si amonium klorida, per jumlah seluruh campurannya 153,036. Hasilnya segini, 1 harinya dikali 3, prosentasenya yang 1 harinya per 7,5 dikali 100%. Hasilnya 10,2%. Karena dia di bawah 80%, maka TM-nya MR atau musuh range. Kayaknya ini udah pada paham semua kan? Terus selanjutnya masih hitung TM ya. Jadi aku kemarin tuh bikin jurnalnya itu, aku nggak tahu kalau ada DL. Jadi DL-nya itu aku buat di halaman paling belakang. Sekarang kita bahas TM dulu. Pulfdoveri juga sama. Dia 1 kalinya 1,5, 1 harinya 5 gram. Pakai rumus Billing dulu. 15 per 20 dikali 1,5 sama dengan sekian. Yang kedua, 15 per 20, oh ini bukan 1,125. Ini ada salah nulis kayaknya. Ini harusnya dikali 5 gram. Ini aku hitung ulang. Dikali 5 gram ya. Ada salah tulis. Terus hasilnya 2,25. Kemudian dosis dalam resepnya atau dosis pakainya yaitu takaran sendoknya dikali BJ dikali dosis dalam resepnya. Pulfdoveri dalam resepnya adalah 3 gram. Per jumlah bobot larutannya hasilnya sekian. 3 kalinya tinggal dikali 3 aja, hasilnya sekian. Prosentasenya juga tinggal per yang udah kita konversi ini kali 100%. Dua-duanya MR. Artinya masuk range semua. Berarti yang pulfdoveri masih aman. Untuk TM-nya ya, TM. Ini masih bahas TM. Kemudian pH klor. pH klor, kalau CTM aslinya, dia itu larut dalam air. Tapi, kekurangannya kalau kita ambil yang serbuknya langsung, kita harus pengenceran sirup. Dan itu ribet. Maka dari itu disarankan kita ambil tabletnya. Untuk sediaan tabletnya, tidak larut dalam air. Maka dari itu kita perlu menghitung PGS. PGS itu penambahan ya, berarti kita harus usul penambahan PGS 2% dari bobot seluruh campuran. Artinya, karena kita ambil tabletnya, kita timbang si 9 tabletnya untuk menghitung PGS dan juga air suspensinya atau korpus suspensi. Atau air suspensi ya, kalau Bu Mary ngomong air suspensi. Karena kalian nanti akan lebih diawasin sama Bu Mary kan, jadi harus ikut aturan Bu Mary. Terus untuk TM-nya masuk range semuanya, masih aman. Gini, kemarin dia nanya ke aku, TM-CTM itu kok beda ya? Ada yang 1 kalinya, ada yang dicantumin, ada yang enggak. Jadi kita itu emang referensinya itu kan beda-beda. Kalau aku ngambil referensinya itu dari OOP atau dosis dari yang dikasih sama Kak Ivin, daftar obat-obat penting, ya kan? Yang ada di bab dosis obat. Dan itu tercantum 1 kalinya 8, 1 harinya 40. Dan itu ada rujukannya. Artinya ada jelas rujukannya dari tabel OP. Sedangkan ada juga yang dari FI3, itu nggak ada 1 kali pakaian, cuman 1 harinya, 40 doang. Dan itu juga jelas rujukannya FI3. Jadi kita jangan saling bingung, ini yang mana harus kita pilih kok beda ya. Yang penting, sama-sama ada rujukannya, jadi kita tenang aja udah. Nanti kalau ditanya, kok kamu beda? Ini Bu rujukannya, kita bawa FI yang kita lihat udah di rumah. Jadi sama-sama benar, cuma memang beda aja rujukannya. Artinya kedua-duanya nggak salah, yang penting ada referensi. Walaupun sesama FI3 juga kalau beda tahun itu biasanya beda juga. Mungkin yang lebih terbaru itu lebih update kan. Ya, keduanya nggak bisa disalahin. Yang penting sama-sama
ada rujukannya, dan kalau kita kurang pede, kita bawa aja FI. Terus ini MR dua-duanya untuk TM, CTM, ini masih aman. Beberapa yang jatuh ke aku hasilnya sama, cuma beda di koma aja. Tapi masih masuk range. Nah, untuk apa sih CTM itu kita timbang tabletnya? Capek-capek banget, ribet-ribet banget. Untuk menghitung jumlah PGS. Di mana PGS itu harus sesuai dengan aktualnya. Artinya, nggak bisa kita kaliin 153,036. Artinya nggak bisa dihitung per CTM per serbuknya, tapi harus per aktualnya, per tabletnya. Karena itu beresiko nanti tidak larut atau tidak terbentuk suspensi yang bagus. Kemudian, ini aku salah nulis ya, korpus emosi. Harusnya adalah air untuk suspensi. Kalau Pak Ipin menyebutnya korpus. Karena aku lebih banyak diawasin sama Pak Ipin. Nah, kalau kalian diawasin Bu Mary, menyebutnya adalah air untuk suspensi. Atau air untuk PGS. Itu 7 kali dari jumlah PGS yang sudah kalian hitung dari penambahan si bobot 9 tablet CTM. Artinya, kalian datang, ambil CTM 9 tablet, kalian timbang bobotnya, dijumlahin sama yang ada di resep. Itu baru terhitung jumlah PGS. Airnya dikaliin jumlah PGS. Untuk apa sih menghitung 9 tabletnya? Yaitu agar PGS-nya sesuai dengan aktual atau akurat. Karena mempengaruhi hasilnya nanti, suspensinya nggak jadi. Terus penimbangan biasa, aku ngambil pH kurang 9 tablet ya. Yang lainnya ditimbang. Kemudian cara pembuatannya, nih. Cara pembuatannya beda-beda tipis antara Bu Mary sama Pak Ipin. Kalau Bu Mary, cara botol, timbang sirup pustimi di dalam botol sebanyak 50, timbang lagi si Pocionigrat 20. Ya kan? Artinya, anak timbangan yang kita udah taruh botol, anak timbangan untuk menimbang sirup pustimi jangan diambil. Artinya sebelah kiri ada anak timbangan 50, ditambahin lagi anak timbangan 20 untuk menimbang si Pocionigrat. Kalau kalian ambil anak timbangannya, otomatis nggak setara kan? Berarti harus ngulang lagi. Jadi anak timbangannya tinggal aja di kiri. Kalian nimbang Pocionigrat, tambahin lagi 20 gram. Anak timbangan di sebelah kiri. Kemudian udah setara, kita kerjakan si pH klor tablet sama Pluvdoveri sama PGS digerus atau homogen, tambahkan air, kemudian biar jadi dia suspensi. Kemudian diencerkan, masukkan dalam botol. Terakhir, cukupkan air. Nah, ini kenapa aku kasih titik-titik. Jadi ada dua pemahaman yang beda antara Pak Ipin sama Bu Mary. Kalau Pak Ipin itu cukupkan air, seluruh zat aktif ditambah bobot 9 tablet. Artinya lebih dari 153,036. Kalau versinya Bu Mary, cukupkan air seluruhnya 153,036. Kocok atau homogen, kemas, beri. Terus signalnya biasa, WNI jangan lupa. Fungsinya sebagai antitusif narkotika, obat batuk narkotika. Nah, yang tadi aku bilang, DL-nya itu aku hitung belakangan, karena aku males ngulang jurnal lagi. Aku udah terlanjur bikin jurnal yang belum ditulis DL. Nah, di mana menghitung DL tuh hampir sama menghitung TM. Tapi catatannya, si DL amonium klorid ini, dia harus usul kenaikan dosis. Karena tidak masuk range atau TMR dua-duanya. Jadi aku usul awalnya 2 gram menjadi 4 gram. Nah, kan kita harus usul dulu kan. Setelah di ACC, nanti keputusan tuh dari pengawas. Apa benar nanti di praktikumnya, kegiatannya, pas prakteknya kita tambahin benar, atau cuma ngitung aja yang diusulkan. Kadang-kadang mereka gitu.
Udah usul aja kenaikan, tapi pas praktiknya sesuai dengan resep apa adanya, gitu kan. Jadi tetap kita cantumin ini yang TMR, kita usul jadi 4 gram, dari 2 menjadi 4, kemudian ternyata jadi MR yang keduanya jadi MR. Ini keduanya jadi MR. 120 masih masuk range, karena syaratnya antara 70 sampai 130. Itu yang amonium klorida. Kenaikan dosis, usul. Kemudian aku hitung ulang TM-nya, masuk range juga. Aman TM-nya setelah dinaikkan dosisnya. Yang kedua, OPI occultis compositum atau pulvdoveri-nya malah justru dia harus usul penurunan dosis. Awalnya 3 gram, aku usul jadi turun, jadi 1,5 gram. Dan itu masih masuk range. Itu 112%, 35. Itu masuk range. Lalu juga yang usul penurunan jadi 1 gram. Itu sama juga, masuk range juga. Artinya ada 2 pilihan, mau 1 gram boleh, mau 1,5 gram boleh. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya hampir sama, kayak ngitung DM. Cuma bedanya, di mana kalau DL, itu konversinya harus 85%, karena umurnya 15 tahun, 85% dikali DL masing-masing. Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti aku kasih screenshot-nya. Terus yang CTM aman, karena dia TMR 1, yang satunya MR. Jadi nggak perlu usul naik atau usul turun. Oke. Kemudian ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Ada yang beda nggak hasilnya sama aku? Arif. Bu, aku tanya dong. Iya, Fahmi. Kenapa, Mi? Itu kan PGS-nya penambahan 2% ya. PGS-nya Iya. itu dikali sama jumlahnya si bobot CTM dan pulvisdoveri-nya atau salah satunya aja, Bu? PGS itu 2% dari keseluruhan bobot aktual. Artinya, dia dikalikan 153. Nih kan, resep awalnya adalah 100, ditambah 50, ditambah 3, ditambah 0,036. Tapi masalahnya, aktualnya pH klor ini kita ambil tabletnya. Kalau kita ambil tabletnya, berarti dia bukan 36 mili. Bisa jadi dia 1 gram. Misalnya dia 1 gram. Berarti 2% dikali 154 gram. Itu PGS. Oke. Kenapa harus kayak gitu kan? Karena nanti takut suspensinya nggak jadi. Ya kan? Jadi kayak gitu. Kecuali kami mau nggak ambil si pH klornya. Dia ngambilnya pengenceran. Itu PGS-nya tetap dihitung. Karena pulvdoveri nggak larut dalam air. Untuk cuma melarutkan pulvdoveri aja. Itu cukup dari 153,36. Cuman emang saran dari pengawas kita ambil tablet aja. Itu artinya emang udah cara yang terbaik. Ada lagi? Ya, kalau di tara timbangannya 153,036 apa 153, yang si bobot CTM-nya? Iya. Yang udah Jadi ditimbang. aku udah nanya Haipin sama Bu Mary dan mereka berbeda jawabannya. Kalau kalian nanti ya kan, jangan bingung jadinya. Kita emang nggak bisa menyalahkan karena mereka sama-sama dosen, sama-sama mungkin punya alasan, sama-sama mungkin belajarnya beda. Satu kampus mana, satu kampus mana. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja. Nanti yang ngawasin kalian tuh siapa? Kalian nanti akan dinilai atau diparaf sama siapa? Kalau diparaf sama Bu Mary, langsung aja 153,036. Itu tara botol at 153,036. Kalau sama Pak Ipin, misalnya aku nanti diawasin Pak Ipin, itu seluruh total ditambah bobot 9 tablet. Itu di-add-kan. Dan itu udah aku tanya by WA dan udah aku screenshot. Jadi emang ada perselisihan di antara keduanya.
Ya, kita nggak usah ngeribetin itu kan. Terus ada lagi nggak? Resep keempat nih. Resep keempat insya Allah sih gampang. Itu lotion kan. Resep keempat nggak ada yang aneh-aneh. Nggak perlu ngitung TM, nggak perlu ngitung DL karena dia obat luar. Lotion itu bentuknya akan seperti Caladin lotion. Yang obat gatal tuh, yang buat anak bayi. Itu dia bentuknya kayak kental, cair, antara cair dan serbuk, dia ada gerinjel-gerinjelnya. Nah, di mana gliserinnya itu berfungsi sebagai pensuspensinya. Artinya, cara pembuatannya, gizi oksidnya diayak terlebih dahulu, pakai ayakan B40, kemudian tambahkan sulfur PP, salah. Asid salisil, ditetesin etanol, 3 tetes cukup. Setelah larut, masukkan sulfur, masukkan gizi oksid, masukkan talek, terakhir masukkan gliserin. Fungsi gliserin ini untuk mensuspensi semuanya. Artinya dari yang serbuk menjadi suspensi. Suspensi agentnya di sini adalah si gliserin. Kemudian setelah jadi suspensi kental, kalian larutkan dalam Aquades. Setelah dilarutkan, secukupnya masukkan botol dan tara botol di atkan 100. Yang ini poinnya di tara juga. Karena tidak ada catatan miligram atau mililiter. Tidak ada catatan mililiter di sini. Dan tidak ada perhitungan BC sirup. Jadi poinnya di tara. Kemudian ada usul, yaitu usul Signa. Karena di sini nggak ada Signa. Nanti kalian usul Signa dulu. Signanya apa? Misalnya obat gatel. Nah, karena di sini cuman Misopak Locio. Buatlah cairan. Signanya nggak ada, harus usul. Tidak perlu usul umur, karena ini obat luar. Oke. Monografinya, ya itu bisa saling dilihat. Ya. Perhitungannya juga simpel. Nggak ada yang aneh-aneh, tinggal salin-salin aja. Aquades, kalian hitung atau diatkan 100 gram. Kalau Bu Mary cukup diatkan aja. Nggak perlu dikurang-kurang gitu. Ya, itu aja sih. DNO-nya diayak dulu, baru timbang. Salisilnya dikasih etanol dulu, sampai larut. Campur semua, terakhir gliserin. Harus gliserinnya terakhir. Karena dia pensuspensinya. Nah, signanya ini aku kosongin karena belum usul. Kegunaannya sebagai obat gatal. Obat biang keringat. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Jadi rencananya selesai resep, aku pengen bahas kimia organik. Kimia organik itu butuh pemahaman yang lebih dalam. Nggak bisa sebentar-sebentar. Kayaknya butuh waktu yang panjang. Apalagi ada ada kimia farmasi juga kan? Bentar ya. Aku cari itunya. File PPT-nya Bu siapa? Alkil Halida. Kimia organik karena kita kuis, makanya perlu kita zoom. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti aku paling benar, tapi berdasarkan pemahaman aku aja. Oke, bismillah. Jadi, alkil halida. Alkil halida ini adalah senyawa alkana yang bergabung dengan halogen. Artinya, ada senyawa alkilnya, ada senyawa halogennya. Halida itu berasal dari kata halogen. Apa aja sih yang dibahas? Klasifikasi alkil halida, penamaannya, dan reaksi SN2, SN1, terakhir eliminasi 2, eliminasi 1. Penamaan alkil halida ini sekilas saja ya, karena nanti yang akan dikuiskan adalah reaksi. Lebih banyak ke arah reaksi. Kalau untuk tata namanya, selayang pandang aja. Yang penting kita pernah dengar. Oke.
Jadi, senyawa alkil halida itu adalah senyawa yang ada unsur karbonnya, ada unsur hidrogennya, dan ada unsur halogennya. Artinya ada karbon, ada C-nya, ada H-nya, dan juga ada si halogen. Halogen itu apa aja sih? Ya kan? Halogen itu apa aja? Halogen itu adalah, aduh, cek aku yang ini rusak kayaknya nggak bisa nulis. Bentar, sebentar. Ya, nggak bisa nulis. Oke, aku pakai annotate aja ya. Bukan jelek banget sih ini. Jadi senyawa alkil halida harus ada atom C-nya. Harus ada atom hidrogennya. Dan juga harus ada halogennya. Halogen apa aja sih? Halogen itu bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Itu halogen ya, harus diingat. Kayaknya nggak susah kalau ingat ini. Halogen artinya ada unsur karbonnya, ada unsur hidrogennya, dan ada unsur halogennya. Halogen F, Cl, Br, I. Oke. Kemudian ada alkil halida, ada aril halida. Bedanya apa? Kalau alkil halida, rantai karbonnya itu terbuka. Artinya si alkilnya itu bukan senyawa benzen. Alkil halida contohnya iodometana. Ada unsur C-nya, ada unsur hidrogennya, ada unsur halogennya yaitu iodium. Ada juga kloroetana. Ada unsur C-nya, ada unsur H-nya, ada unsur Cl-nya. Itu alkil halida. Kalau yang aril halida, yaitu dia mempunyai senyawa aromatis. Aril itu aromatis. Aromatis adalah senyawa rantai karbon tertutup. Misalnya benzen. Ini senyawa rantai utamanya adalah benzen, C6H6. Sedangkan halogennya adalah CBr. Nah, itu namanya aril halida. Ada yang juga vinil halida. Vinil halida adalah ada senyawa alkenanya. Alkena itu rangkap, ada senyawa rangkapnya. Ada senyawa rangkap duanya, di mana rangkapnya di sini adalah etena. Sedangkan ada senyawa halogennya adalah Cl atau kloro.